Pemerintah telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Hal itu diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, RUU IKN, dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat, jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharso, dikutip dari kompas.com, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Adapun nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo. Arti Nusantara dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, kbbi.kemdikbud.go.id. Terdapat penjelasan apa itu Nusantara. Menurut laman kbbi.kemdikbud.go.id, Nusantara adalah sebutan, nama, bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sementara itu, Suharso mengatakan, Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia, kata dia. Ia mengatakan, pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota baru. Ketua Umum PPP itu menyebutkan, ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Pertilipura, dan Cakrawalapura. Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya, kata Suharso. Asal-usul istilah Nusantara, diberitakan Kompas.com, tanggal 15 Februari tahun 2020, nama Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk semenanjung Malaya. Wilayah tersebut dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit. Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Wilayah Nusantara, pada saat itu, sebagian Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Hal itu dikarenakan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu, ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit, yakni Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karena itu, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan Antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan pada abad ke-20.
Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan pada abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan pada abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Ibu kota negara IKN Indonesia resmi bernama Nusantara. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarso. Pemilihan nama tersebut berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Red. Nama Nusantara dipakai, setelah mengeliminasi 79 nama lain yang diusulkan para ahli bahasa dan sejarah. Di antaranya yakni Negara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, dan lain sebagainya. Keputusan pemerintah tersebut pun menuai reaksi berbagai pihak, termasuk salah satunya yakni Purnawan Basundoro, dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga FIB Unair, tersebut kemudian memaparkan mengenai asal-usul dari kata Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, terdiri dua suku kata yang bergabung menjadi satu yakni Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau dan Antara berarti luar, ujar Pro. Purnawan, Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Sambung Prof. Purnawan, Nusantara kemudian memiliki makna yakni, pulau-pulau di luar. Mengapa menyebutnya dengan kata di luar? Ya karena berhubungan dengan pulau-pulau di luar Jawa yang dahulu menyatu karena tokoh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa, imbuhnya. Nama Nusantara memang sangat populer di masa lampau. Konsep Nusantara kemudian digunakan untuk menyebut kawasan Indonesia ini. Karena kan memang Indonesia juga terdiri dari bermacam-macam pulau sehingga sesuai jika diistilahkan dengan nama Nusantara itu. Namun dahulu kan belum ada kata Indonesia, sehingga orang yang datang ke Indonesia kemudian menyebutnya dengan Nusantara, papar Prof. Purnawan. Konsep Nusantara dahulu berbeda dengan kini. Kini Nusantara tidak lagi dipakai untuk menggantikan kata Indonesia dan keseluruhan wilayahnya. Adanya pergantian IKN yang semula adalah DKI Jakarta Provinsi Jakarta, Red membuat Nusantara hanya menjadi salah satu nama wilayah di Indonesia. Tentu saja harus ada penegasan yang membedakan makna Nusantara dari sisi arti dan sejarah dengan Nusantara sebagai IKN. Jangan sampai hal itu kemudian mengganggu pembelajaran sejarah Indonesia di masa yang akan datang. Nusantara di satu sisi adalah IKN, namun di sisi lain adalah konsep sejarah yang memiliki pemaknaan sendiri dan mengacu pada kawasan Indonesia lama, terang Prof. Purnawan. Untuk itu dosen yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota Pemkot Surabaya pada tahun 2021 sebagai pemerhati dalam melestarikan cagar budaya tersebut menyebutkan tidak ada masalah dengan kata Nusantara jika dipakai sebagai nama IKN yang baru. Intinya asalkan ada penjelasan kembali di pembelajaran sejarah terkait konsep Nusantara di masa lalu dengan kini. Jika itu sudah dilakukan maka tidak akan ada kebingungan lagi di masyarakat terkait perbedaan keduanya. Dengan begitu maka Nusantara sah-saja apabila dipakai sebagai nama IKN baru di Indonesia ini, pungkas Dekan FIB Unair tersebut. Itulah asal mula terbentuknya ibu kota Nusantara yang dapat kita rangkum menurut Seven Picture.